Nggak ada BA, nggak ada tahu apa saham bersama? nggak ada sama sekali. Artis Cikita Meidi dilaporkan oleh temannya Silda Octavia Rosa terkait dugaan pencemaran nama baik. Laporan polisi tersebut dibuat di Polda Metro Jaya bersama tim kuasa hukum Silda Octavia Rosa. Akun media sosial TikTok Cikita Meidi diduga telah mencemari nama baik Silda Octavia Rosa. Dugaan pencemaran nama baik tersebut terjadi di mana Cikita Meidi tengah melakukan siaran langsung dan menyebut nama Silda sebagai dalang dalam kerugian bisnis kosmetiknya pada 2018 silam. Jadi kami dari kuasa hukum Silda Octavia Rosa membuat laporan hari ini resmi terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh akun pemilik Cikita Meidi, Cikita Cerita ya? Oh ya, Cerita Cikita. Kita sebut nama akunnya, karena akun itu yang membuat pernyataan-pernyataan yang mungkin daripada kita. Akun apa pernyataannya apa? Pernyataannya apa? Di sini TikTok. Akun TikTok Cikita Meidi atau Cerita Cikita. Akunnya ya, kita nggak sebut namanya, tapi akunnya itulah yang menyiarkan secara live tanggal 6 September. Jadi kami bersama tim dari Pusat Bantuan Hukum Hariska, ada ketua kami Alvin Ariska dan anggota kami, rekan kami, tim kami Budi Utapea dan saya Erik Utajulu resmi dari membuat laporan terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh akun TikTok Cikita Meidi atau Cerita Cikita terhadap klien kami Silda Octavia Rosa sebagai korbannya. Seperti itu rekan-rekan. Akunnya ngebahas terkait mungkin lebih lanjut ya. Oke. Saya serahkan kepada korban langsung ya. Selamat siang, terima kasih rekan media. Jadi tanggal 6 September itu akun tersebut ya diduga mencemarkan nama baik saya sebagai menyebutkan profesi juga, menyatakan kalau saya membuat kerugian atas usahanya yang dahulu dan menyatakan kalau saya menjadi dalam menjatuhkan usahanya. Itu aja sih di dalam live-nya, dan menyebutkan privasi saya sebagai pribadi saya di situ. Hancur tahun berapa? Kalau hancur katanya di situ 2018, tapi katanya berimpact panjang sampai sekarang. Memang ada kegiatan kerjasama apa? Hubungannya apa? Dulu sebelum 2018 emang kita kenal, temenan terus atas dasar teman emang minta tolong kepada saya kalau lu punya teman promosiin dong krim muka gue gitu. Tidak ada MOU, tidak ada perjanjian juga, bermaterai juga tidak ada. Jadi setelah saya cut dan tidak mau lanjut untuk berbisnis dengan dia, di situ kayaknya ada kekecewaan atau apa dan menuduh saya membuat kerugian atas krimnya itu. Temannya ini teman apa? Teman sekolah, teman kuliah? Teman main aja. Nah, enggak sih, kenal di tempat gym waktu itu. Jadi artinya produknya adalah kosmetik. Kerjasama pada saat itu. Kerjasama sih enggak ya, cuma kayak bisnis bareng. Enggak ada MOU, enggak ada apa-apa, cuma kalau ada teman lu nanya, "Tim, promosiin punya gue nanti mungkin kalau dari lu ada teman yang mau beli, mungkin gue kasih fee buat gitu doang." Jadi mutlak mempromosikan Kak, tidak ada endorse paut dengan nggak ada BA, nggak ada tahu apa saham bersama? Nggak ada sama sekali. Nggak ada saham, nggak ada perjanjian juga. Tidak ada MOU sama sekali. Nggak ada MOU, bawa tangan segala macam, bermaterai juga tidak ada. Tahun berapa itu Pak? 2017. Stoknya di 2018. Yang disampaikan oleh Cikita apa dalam live-nya Kak? Salah satunya ya, Silda Octavia Rosa, SHMKM, seorang notaris, telah menghancurkan bisnis keluarga saya, membuat kita tidak mempunyai income, membuat kita jadi jatuh miskin, sehingga
saya tidak bisa menyelamatkan adik ipar saya dan adik ipar saya jadi meninggal. Adik kandung? Adik ipar. Adik ipar ya? Pada dalam live dia Di dalam live-nya dia mengatakan. Berarti akun itu artinya kerjasama Twitter itu milik pribadi dari Milik kita. Kita pribadi. Kita cuman kayak kita bertiga sih sebenarnya di akun itu juga live itu ada teman saya juga berdua, tapi yang mungkin yang lapor saya dulu. Waktu itu dia juga kita tiga-tiganya cabut dari bisnis tersebut. Mungkin ada kekecewaan di situ dan cuman mempromosikan, dan kalau ada yang jual kita sampaikan ke dia, nih teman gue mau beli, nanti bayar ke dia, transfer ke dia, dia kirim. Nah sebelumnya Kak, sebelum kita ngobrol di live itu apa pernah menegur atau kontak ke Kakak langsung nggak? Kontak langsung enggak, tapi Instagram story ya, menyebutkan inisial ya. Semua kronologi di inisial itu disebutkan. Inisial tapi belum menyebutkan nama lengkap atau apa-apa segala macam. Berarti setelah 1 tahun udah nggak bisnis bareng itu, udah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang atau terakhir? Nggak ada. Terakhir itu masih komunikasi tahun kemarin, sempat komunikasi, sempat baik. Bahkan dia juga sempat hadir di ulang tahun anak saya di bulan April ya waktu itu. Cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba di up lagi. Saya nggak tahu, saya nggak ada kontak apa-apa. Waktu itu juga saya lagi berduka, ibu lagi meninggal, ibu saya meninggal. Setelah ibu saya meninggal tiba-tiba di up lagi. Masalah itu di up, dibikin inisial, sempat masuk ke acara gosip juga sih pada saat itu. Tapi saya masih nggak, karena kan tidak ada menyebutkan apa-apa ya, cuma menyebutkan nama inisial. Tapi pada saat live TikTok itu jelas menyebutkan inisial. Nah, akun Instagram juga, sampai netizen itu pada nyerang ke akun Instagram saya gitu. Di tag. Maka ditunjukin, ini IG-nya loh. Ini IG-nya, ini fotonya, ini orangnya. Jadi semua pada datang ke Instagram saya tuh pada komen-komen negatif gitu. Jadi jelas artinya tindakan yang dilakukan ini dugaan tindak pidananya jelas menyerang dan menyerang kehormatan dan nama baik daripada klien kami. di foto Menyerang nama baik itu ada tujuan. Iya, foto saya dan teman saya bertiga. Dan ada foto saya sendiri juga yang ditunjukkan pada saat live. di live itu ada pengakuan dari yang bersangkutan kerugiannya berapa nominal? Kalau nominal nggak ngomong. Kalau nominal dia nggak pernah bilang sih, tapi saya nggak tahu ya ke waktu di Rumpi bilang nominal atau enggak. Tapi waktu di acara infotainment kan tidak menyebutkan itu masalah dengan saya juga, cuma inisial, jadi kita juga tidak bisa berasumsi apa-apa. Dan kosmetiknya milik kalian bertiga atau atas nama? Enggak, atas nama dia. Bang Erik, pasal yang disangkakan apa Bang? Pasalnya tadi 310 KUHP Junto 27A Junto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Ancamannya Bang? Ancamannya di situ sih 2 tahun dan dendanya 400 juta. Nah, yang terbaru soalnya kan Undang-Undang ITE-nya Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Jadi sekali lagi artinya klien kami ini barulah speak up karena dari 2018 dia udah bendam, ternyata didiemin makin jadi. Nah, inilah reaksi daripada klien kami untuk meminta perlindungan hukum dan bantuan hukum sebagai korban, yang dimana dia dituduh difitnah oleh terlapor. Nah, inilah saatnya di speak up, karena supaya tidak bias. Karena kalau tidak speak up, berarti kan netizen kan berpikir kan, oh berarti bener nih gitu. Inilah makanya sekarang membuat laporan resminya, agar netizen menilai. Karena tuduhan-tuduhan itu kan belum ada bukti. Si terlapor tidak ada buktinya, dasar hukumnya belum ada. Kalau memang dia dirugikan, ada dong buktinya gitu. Dia bisa gugat secara perdata di pengadilan negeri kan. Dia bisa buat laporan, tapi tidak ada. Oke Bang. Bang, berarti ingin membuka pintu maaf Bang? Ini LP-nya dulu ya. Nah, resminya LP-nya ya. Bahan Bang. Terakhir Bang, berarti masih membuka pintu komunikasi dan pintu permintaan Kita maaf? lihat aja nanti lah, karena kan ini kan masih proses pembuatan laporan. Jadi
nanti kita tunggu perkembangannya karena kan nanti kan di BAP dulu dan segala macam pinta keterangan sebagai masuk kami gunakan itu nanti aja. Dari pihak kafenya sendiri udah komunikasi belum Kak? Belum sih kita terkait ini karena namanya Itu yang foto-fotonya aja langsung. Kita live-nya kapan sih Kak? 6 September Jumat. Segera aja ya waktu lagi ya. Iya. Oke ya rekan-rekan. Nah. Nambah Kak.